Hello guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan membahas anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim Spring 2026 adalah ReZero season keempat ya. ReZero ternyata official bakal 13 episode ya, kalau koreksi kalau gue salah. Jadi intinya gue pengen tahu nih di part 1 ini atau di bagian core 1 ini bakal sampai mana ceritanya gitu kan. Karena emang kita diliatin cliffhanger yang nggak diduga. Tiba-tiba Mary dengan keadaan terkapar dan Subaru tidak sengaja membunuhnya gitu kan. Nah ini gue pengen tahu nih ulah siapa gitu kan yang sampai akhirnya Subaru tidak sadar gitu kan untuk lakuin itu. Begitu juga dengan uh, beberapa keanehan-keanehan gitu kan yang tiba-tiba rem bangun ya kan dengan kesadaran seseorang gitu kan. Jadi ya gue pengen tahu semua ini ada hubungannya dengan Rui yang memang kita duga mereka lah gitu kan, dan para Baron Ketos yang emang menginvasi menara tersebut, atau mungkin ada orang lain yang mungkin kita tidak tahu, tidak tidak tercium radarnya seperti itu. Yaudah kita lihat seperti apa, tidak menunggu lagi, langsung ke episode baru dari ReZero season keempat, langsung aja. Oke, langsung aja ke episode terbaru dari ReZero season keempat, langsung aja. Kaget gue, tiba-tiba banget tiba-tiba banget suara gitu. Sudah udah panik Subaru. Udah depresi banget asli. Aku di Nasukin Subaru yang asli telah kembali. Hmm. Hmm. Emang agak aneh ya kalau nuduh Subaru asli. Padahal lu sama-sama, padahal lu emang lu gitu. Sian banget anjir gitu. Ya sebenarnya lu ya lu gitu loh. Tapi lucu sih, lucu asli, lucu banget sih. Hmm. Hmm. Nah, sembari nah lo. Nah, dia bilang ntar Mili mana? Mili mana ya gitu. Aduh, gue ngeliat Emi. Ah itu. Nah lo. Oh. Nah lo. Makin ini dia makin sulit untuk mengertiin. Wah gila sih. Ah, oke. Tiba-tiba banget ya. Aduh, tiba-tiba banget. Siapa yang nggak kaget anjir? Aduh, aduh, cute banget anjir. Bener-bener saking khawatir banget. Oh, no, no. Oke, oke, thank you Ram. Thank you Ram.
Oke, apa tuh? Bisa keluar. Oke. Oh, dia bilang lu ketemu bukunya Meli jangan-jangan. Bukunya Meli lagi ya. Oh, langsung langsung ada dong, langsung terbit. Duh, waduh, langsung ya nggak pakai nanti ya. Iya, bener-bener nggak. Waduh, ada apa nih? Tiba-tiba ada nyamuk anjir, kaget gue. Gue pikir ada apaan. Iya, tiba-tiba langsung langsung terbit gitu. Si nomor 2 sudah mati. Oh iya, biar tahu juga. Oh iya, iya iya iya, iya bener-bener. Enggak. Gue feeling gue udah bener sih. Iya, iya iya iya. Enggak, feeling gue udah pasti. Oh, harus baru yang baca. Oh, oke. Tapi begitu dia baca, ternyata emang Meli yang ngebunuh gitu. Iya, yakin gue. Gue kaget sih jujur. Begitu bukunya langsung terbit, gue pikir masih ada jeda gitu kan. Tapi langsung terbit gitu loh. Itu yang gue bingung, yang gue kaget. Kayak plotnya begitu loh. Oh iya, oh begini gitu. Yalah, soalnya jangan ngangkat gitu dong. Bikin tegang nih, ya kan? Biar langsung masuk ke ceritanya Meli kan. Nah, yang kita tahu gitu kan. Kurai. Kuroi. Heeh. Pasti ntar ketemu Elsa pas kecil nih. Maksudnya Elsa yang nggak tahu juga sih. Masih muda lah pokoknya. Oh. Oh. Uh. Ush. Uh. Bener hukum rimba banget ya. Bersahabat ya iya bener, dengan para binatang ya. Hmm. Oke. Dan pada saat itu ketemu Elsa ya. Wow. Langsung sekali pukul gitu. Gila emang Elsa ya. Shihi. Set ngeri. Chill. Chill. Berkali ini gue ngeliat Elsa full body-nya. Hmm.
Ish. Set, tiba-tiba banget nih. Langsung bener kapela ya. Siapa sangka gitu kan. Dididik sama kapela ya kan. Siapa sangka ya kan. Ya suara-suara kapela sih emang udah tebak. Migraine. Oh shit. Wow. Gila anjir. Ngeri banget emang. Akhirnya ketemu Subaru kan di ini. Masih jauh ya belum ketemu Subaru. Penasaran sih ketemu Subaru itu pas. Hmm. Iya. Gimana sih tuh? Oh, kayak sabetan gitu ya? Sup. Oh, akhirnya ketemu The Hero ya? Oke. Kabur dia? Ih, coba berapa? Wow, 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 wow. Kau akan mulai memahami siapa dirimu. Uh, uh. Tiba-tiba banget ya. Wow. Buset ngeri banget anjrit. Ini baru nih Aura Monster nih ya kan. Buset ngeri banget anjrit. Oke. Oke, oke, oke. Oke, 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 oke. Oke, oke. Di sini ya, pada saat ini langsung dibunuh di sini ya. Oh iya, bener. Bener, buset. Buset ngeri banget anjrit. Wow. Wow. Buset. Siapa sangka anjir. Waduh. Tapi dia tidak menemukan siapa yang pernah nggak. Iya, nggak diceritain sih tapi.
Oke. Hmm. Langsung langsung kebayang ya, masih masih kebayang. Enggak, tetap belum kejawab ini. Ya, dua hal ini belum kejawab ini. Iya, belum kejawab. Uh, langsung kebayang ya. Oh enggak, panik Subaru. Iya. Buset, tetap dihantui ya. Jadi inget Garfield gue sama Elsa ya kan. Percis banget, percis banget. Gue yang bunuh. Aku yang bunuhnya. Oh, oke. Okay. Hmm. Tetap ya, gue belum nemuin jawaban yang pasti gitu. Maksudnya, ya soal Subaru didorong sama eh apa namanya? Soal kenapa Subaru dirasuk itu belum belum. Tetap. Hmm. Jadi Saul yang dulu ya kan. Oh, aku sudah tahu. Dia sudah tahu. Ya karena emang dia tahu ya. Dia kan emang dia kan ibaratnya kan ya udah tahu di menara ini kan. Iya, dia kan CCTV-nya lah gitu kan. Pasti tahu lah. Bisa disukai seperti ini. Kenapa? Iya, karena set geribat tiba-tiba banget. Atau musuh yang bunuh. Oke. Saking ininya ya. Langsung langsung kayak aduh, sebenarnya ini kenapa ya gitu. Bingung dia sendiri dia. Hmm. Hmm. Nah, itu maksud gue. Jadi dia langsung kebayangin gitu loh. Jadi dia akan tahu maksudnya apa gitu. Akan langsung dibaca nih. Kayak harus dibaca nih. Iya. Oh, oke. Oke, dia nggak coba buka ya kan.
Gila loh, mentalnya bener roller coaster banget loh. Waduh, oke. Ada Subaru pasti ntar ngecek sendiri nanti. Padahal kan gua taruh sini gitu. Hmm. Hmm. Udah amat aja. Hmm. Langsung depan muka anjir. Buset. Depan muka banget. Tadi kiri, kanan, terus bawah. Ya, ini kali ini depan mukanya nih. Iya kan? Bener-bener kayak ngingetin Elsa sama Garfield gitu loh. Gila ya. Oh, Patrasnya? Oh, oke. Okay. Gak, kayaknya ada yang kayaknya ada orang. Gue yakin ada orang. Gak mungkin Subaru doang. Hilang. Oh, hilang, men. Oh, siapa? Siapa yang? Oh, bener kan, Ram. Ram ternyata. Versi gagal dari Natsuki Subaru. Oh, kok bisa? Eh, nah, habis dong. Dan akhirnya lu bunuh-bunuhan. Ya, iya. Wah, anjir, gak ketebak ini. Gak ketebak ini. Gak ketebak anjir. Fuck, gak ketebak ini. Gak ketebak ini. Asli gak ketebak ini. Tiba-tiba banget Ram tahu semuanya gitu kan. Tahu kalau emang Subaru yang bunuh gitu kan. Gila. Ini kalau kata gue ya, ini enggak. Ini kalau kata gue fix. Tadi ya, terakhir deh. Terus gue jelasin deh. Anjir, gila. Gila. Gini gila banget sih. Ya, episode terbaru dari Rijiro.
wah ini nggak kebayang sih, ini bener-bener sama sekali nggak kebayang kalau cerita ini bakal seribet ini ya kan. Jadi gini, gue mulai dari mana ya? Bingung juga nih gue nih. Sebenarnya ini menarik kalau dibahas sampai panjang ya, sampai konkret gitu. Tapi ini gini intinya. Jadi akhirnya kita benar-benar dijelasin kalau ternyata tuh ya Meili itu emang sudah terbunuh sama Subaru. Dan setelah dibunuh sama Subaru, itu bukunya itu langsung terbit di perpustakaan itu. Jadi orang-orang yang sudah mati itu pasti akan muncul di buku itu. Di perpustakaan di buku itu, alias buku itu sudah ada di perpus. Jadi artinya disitulah Subaru coba baca ya kan, dan ternyata melihat apa yang terjadi di dalamnya gitu kan. Jadi ternyata semua diceritain tuh masa lalunya Meili, terus pertama kali bertemu dengan Elsa juga gitu kan, dan akhirnya di situ memang kalau menurut gua itu tidak menceritakan asal usul apakah yang benar-benar mendorong Subaru atau Meili enggak, itu tidak ada. Jadi benar-benar tidak dijelasin gitu kan, tidak dijelasin. Terus juga begitunya juga Subaru kenapa bisa diracun itu juga dijelasin. Tapi kalau yang gue lihat di cerita tadi atau yang dilihat dari flashback Meili itu kayak sudah sangat menggambarkan ya, bahwa sebenarnya secara tidak langsung atau secara secara tidak sadar lah gitu kan, kalau lu sadar dengan apa yang diceritain tadi, ya sebenarnya Meili yang dorong gitu. Jadi emang sudah kelihatan kalau kenapa sih pertemuan antara Meili sama Elsa tuh pada akhirnya tuh dia tidak saling mengenal atau tidak saling tahu gitu kan, karena ya pada akhirnya Meili tidak tahu kalau Elsa itu sudah mati gitu kan, dibunuh sama Garfield gitu kan. Jadi sampai yang terakhir kalinya tuh dia tidak tahu gitu kan kalau ternyata Elsa tuh udah nggak ada. Makanya akhirnya ujuk-ujuk langsung diamalin sama Subaru dan akhirnya bertemu dengan Subaru. Nah makanya di sini ketika Meili tidak ngerasa ingin tahu lah gitu ya, ingin tahu buku Elsa itu di mana gitu kan, dan akhirnya ketemulah Subaru sebelum akhirnya ketemu dengan bukunya Elsa gitu, ngerti nggak? Jadi maksudnya dia sebelum ketemu bukunya Elsa, dia udah ketemu Subaru dulu. Nah Subaru yang dimana modenya itu bukan mode dia tapi mode orang lain atau jenis lain lah gitu kan, itu bener-bener monster banget. Dan akhirnya dengan memainkan perasaannya si Meili, akhirnya Meili seperti gini, gue ngeliatnya tuh kayak Meili sama Subaru tuh kayak bener-bener dimainin banget sama orang ini gitu loh. Jadi artinya Meili bener-bener dimainin perasaannya ketika tahu kalau kalau sebenarnya Subaru itu bukan bukunya Elsa berarti, bukunya Subaru tuh pada saat itu bukunya Subaru bukunya Elsa ya. Bentar, gue jadi bingung gue. Taruh. Oh enggak gini. Jadi gini, maksudnya gini. Pokoknya dia Meili sama Subaru itu berasa dipermainkan sama satu orang lah gitu kan. Jadi kayak merasa dipermainkan sama satu orang ini, yang dimana emang keduanya itu sama-sama punya premis yang sama atau punya bisa bilang kesimpulan yang sama. Jadi intinya gini, kalau Meili dari awal kan emang dia kan hidup sendiri ya, dari awal emang hidup yang tidak ketahuan lah gitu kan, tidak ketahuan siapa dirinya, dan akhirnya dia baru ketemu dengan seseorang yang bisa dibilang ya sudah nyaman untuk dirinya gitu kan. Dan akhirnya ketika tahu Elsa udah nggak ada, dia nggak tahu kok Elsa udah nggak ada gitu. Jadi artinya ketidaktahuan itu yang membuat akhirnya rasa ingin tahu dia ketinggi gitu kan, ketika tahu kalau sebenarnya si Elsa tuh matinya sama siapa sih gitu loh. Jadi artinya dia ingin mencari tahu itu gitu kan, dan akhirnya mencari bukunya Elsa itu sulit untuk didapetin gitu kan, dan akhirnya dia mencoba untuk melakukan suatu hal gitu kan. Jadi kayak secara tidak langsung dia melakukan suatu hal gitu kan, kalau
siapa namanya, si Meli itu mencoba untuk bunuh Subaru agar apa? Agar tahu kalau sebenarnya Subaru tuh apakah menjadi orang yang memang sebelumnya itu emang membunuh si Elsa. Kayak gitu, ngerti nggak? Jadi maksudnya kayak ketidaktahuannya si Meli ini semakin tinggi dan keponya itu semakin kuat gitu kan. Seolah-olah dia seperti detektif. Kalau misalkan apakah sebelumnya ada hubungan Subaru dengan Elsa, kayak gitu. Jadi akhirnya ya dia ngelakuin segala hal untuk membunuh Subaru. Dan ternyata pada saat itu kan apa namanya, buku itu nggak ketemu gitu kan. Dan akhirnya malah ketemu dengan wujud Subaru yang dimana Subarunya itu sudah masuk di atau kerasukan seseorang gitu kan, yang dimana dia bener-bener monster banget, dia ngecekik, pokoknya ngecek sampai mati si Meli gitu kan. Dan akhirnya si Meli modar gitu kan, dan akhirnya dia wujud lagi, dia akhirnya keluar lagi wujud wujud aslinya, dan membuat Subaru bingung gitu kan. Sebenarnya si Subaru ini kok ngerasa kalau gue kok ngebunuh Mary tapi gue tidak sadar ya, kayak gitu. Jadi akhirnya dia mencoba untuk baca buku Mary dan dia tahu segalanya gitu kan. Dan akhirnya dia jadi kayak dihantui sama Mary gitu kan. Jadi keadaan lu sekarang sama gue sama gitu kan. Jadi sama-sama pengen tahu gitu kan, kira-kira selama ini tuh gue tuh dengan Natsuki Subaru gue yang sebelumnya itu seperti apa sih. Jadi akhirnya si Subaru tuh kepo dengan dirinya yang dua-duanya sama-sama krisis identity gitu kan. Jadi mereka sama-sama tidak tahu kalau misalkan mereka tuh asal dari mana. Dan akhirnya kan ketika tahu si Subaru tuh emang dirinya nggak tahu sebelumnya tuh kenapa sangat dicintai dengan teman-temannya, akhirnya dia mencoba untuk tetap berprasangka baik lah gitu kan, sampai akhirnya dihasut terus sama si Meli ya kan, dihantui terus sama Meli. Gue inget banget Garfield juga dihantui mulu sama Elsa kan, jadi sampai salah fokus kan dia kan untuk ngomong sama seseorang gitu. Jadi bener-bener vampir itu emang gak main-main ya kan. Jadi dia dihantui mulu sama Meli, dihasut sama Meli habis-habisnya gitu kan. Dan akhirnya gongnya ketika mayatnya sudah tidak ada, nah muncul Ram, dia kan muncul Ram, dimana Ram ini yang masuk ke ruangan tersebut itu bukan Ram yang kita kenal, itu Ram versi orang lain, yang dimana akhirnya membuat Subaru makin yakin kalau Ram ini adalah orang yang emang jahat gitu. Jadi artinya yang gue tangkap di di 3 episode sebelumnya sampai sekarang ini adalah Subaru tuh bener-bener dipermainin banget mentalnya. Jadi Subaru tuh bener-bener bener-bener dihabisin banget psikisnya gitu kan, sampai akhirnya nanti ya Subaru tidak akan mempercayai semua teman-temannya. Gokil sih ini. Gue makin yakin kalau si Rui lah orangnya, Rui Arnab ini orangnya, ini yakin gue. Jadi emang dialah orang yang sudah gue duga, karena di season sebelumnya juga udah sudah pernah terjadi kan, maksudnya sudah pernah dicontohin lah gitu kan, kalau dia tuh pernah masuk ke tubuh seseorang atau tubuh yang berbeda gitu kan, ketika tahu dia bisa mempengaruhi itu gitu kan. Jadi kayak nggak diduga gitu, ternyata emang Rui itu bisa seperti itu, bisa secerdas itu gitu kan, untuk bisa mempengaruhi psikis seseorang gitu kan. Jadi wah gila sih, itu gokil sih, itu gokil banget sih menurut gua. Di satu sisi Subaru bingung kenapa dulunya Subaru dicintai ya kan, terus yang kedua udah ditambah Subaru amnesia tapi dipermainkan sama Rui, dan akhirnya Subaru jadi makin tidak percaya dengan teman-temannya kayak gitu. Jadi benar-benar gila banget sih. Gue nggak kebayang itu nanti bakal sekeos apa itu. Apakah nanti Subaru sama Ram berantem atau sama Ram berantem, gue nggak tahu gitu kan, atau gimana gue nggak tahu. Apakah nanti Subaru akan mati karena Ram gitu kan, gue nggak tahu juga. Tapi yang sekali lagi gue bilang itu gila sih. Rui benar-benar memasak banget sih episode ini. Walaupun wujudnya nggak ada, maksudnya walaupun orangnya itu nggak muncul, tapi kita tahu kalau dialah orangnya gitu. Walaupun emang gue sangat menduga, atau 100% gue menduga emang dia orangnya
kayak gitu. Jadi kayak bener-bener kita dipermainin sama si bocil ini kayak gitu. Dan akhirnya Subaru jadi pusing sendiri kan kayak gitu. Jadi itu gila sih, itu gila banget. Gue ngerasain mentalnya sih ketika Subaru makin bingung dan tidak tahu harus percaya dengan siapa, bahkan terhasut dengan Mary, dan akhirnya dia coba untuk dan gongnya tuh ya akhirnya si ya gue yakin Subaru pasti bakal coba untuk kebunuh Ram kayak gitu. Nggak tahu nanti gimana nanti endingnya atau nanti gimana gue nggak tahu. Tapi yang jelas tadi si Subaru hampir loh ngomong sama Emilia gitu kan, kalau dia bisa kembali dalam kematian pasti udah dielus-elus sama si udah dielus-elus sama Satella ya kan. Jantungnya udah dielus Satella, si apa namanya, si Emilia dicekek sama Satella gitu. Nah itu makanya dia hati-hati nih, jangan sampai salah ngomong kayak gitu. Itu jadi ya so far gue menduga kalau emang ini ulah Rui, dan emang semuanya yang dilakukan oleh Rui itu sangat rapih, plotnya bagus banget. Gue suka banget kalau ngomongin ReZero nih, emang gak ada habisnya. Jadi ya baik lagi, ini panggungnya panggung Subaru, dan nunjukin kalau Subaru tuh bener-bener diperas habis mentalnya asli. Jadi ini bukan ngomongin soal orang yang ingin coba balik lagi ke ingin mencuri lagi ingatan masa lalunya, tapi malah justru dipermainkan psikisnya, mentalnya, agar Subaru yang sekarang atau Subaru yang baru tidak percaya dengan teman-teman yang sekarang gitu. Wah itu gila sih. Makanya Rem apa yang ngomong gitu kan, kamu adalah Subaru yang palsu. Karena emang ingatannya Ram itu kan ingatan terbaru kan, maksudnya ingatan yang sebelumnya yang dimana Subaru belum amnesia. Wajar kalau misalkan Ram menduga kalau Subaru tuh jahat, dan akhirnya si Subaru menduga kalau Ram inilah yang ngedorong dia kayak gitu. Jadi itu makanya jadi kayak sama-sama di apa ya, kayak wah gila, si Rui itu benar-benar memasak banget. Jadi kayak ngadu dombain antara Ram sama Subaru. Keren. Menurut gue penulisan ini keren banget. Episode ini menurut gue ini rapi, keren, dan baru sadar kalau ternyata bakal se-epic itu. Bener keren. Menurut gue so far ini menurut gue episode terbaik yang menurut gue yang ngena banget dibanding episode kemarin. Karena episode kemarin mungkin kayak orang masih apa ya, ini kayak ya cuman apa ya, ngerasa scene horror, scene gorengnya makin kerasa gini-gini gitu kan. Itu kan pernah terjadi di episode 3 kan. Nah kalau ini episode ini beda nih. Ini udah bukan ngomongin soal horror sama gore lagi, tapi udah ngomongin soal psikisnya kena banget ini. Wah gitu, ngebayangin psikis Subaru tuh bener diuji banget. Nggak salah emang ini best isekai versi gue emang asli. Udah, itu dari gue bilang ini best episode menurut gue. So far ini bener-bener best episode. Psikisnya bener-bener gila ini. Gila, real adu domba ini asli. Ini bener-bener entah siapa, mau Rui kayak atau siapa Satella kayak, gue nggak tahu yang bener-bener gue pastiin emang Rui, udah pasti Rui, nggak mungkin Satella nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di season ini. Ini pure Subaru dengan Rui aja sih, yang dimana Subaru tidak mengerti itu gitu kan. Jadi ya kita lihat nanti bakal seperti apa untuk 2 episode sisanya gitu. Yaudah, itu jadi gue yang pasti jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime Summer apa yang kalian ingin notice untuk gue bahas. Gue suka kalau tinggal di share saja dan notifikasi agar lo tidak beri gue. Dan sampai lagi, sampai gue selanjutnya, dan bye.